kita sampai pukul 15. Tapi mohon izin Bapak Ibu, karena ini ada beberapa undangan lagi yang sangat kita butuhkan masukannya. Kami minta waktunya beberapa saat gitu di luar extend, meminta waktu Bapak Ibu sekalian. Sudah hadir juga bersama kita ini. Mohon izin tadi Pak Irwan belum ya Pak ya? Ya, baik. Sebut namanya tapi belum sempat ke sana. Monggo Pak Irwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terdengar nggak Ibu suaranya? Terdengar Pak. Terdengar ya. Assalamualaikum, salam hormat untuk Bapak Direktur dan semua staf, demikian juga guru-guru dan senior saya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu, bahwa sering sekali dunia pendidikan itu selalu jadi bola yang ditendang ke sana kemari ya. Jadi sepertinya persoalannya tidak pernah selesai gitu. Nah, saya melihat begini, dulu sekolah itu masuk jam 7.30, tapi karena kemacet gitu, dirubah menjadi 6.30. Masalahnya apa? Karena Departemen Perhubungan tidak bisa ngurus jalan, akhirnya peserta didik yang dikorbankan. Misalnya seperti itu. Beberapa hal yang terkait dengan ketenagakerjaan misalnya, yang kami lakukan beberapa waktu belakangan ini, sebagai contoh, selalu yang dipersoalkan adalah lulusan yang tidak bermutu. Contohnya itu lulusan yang tidak bermutu, lulusan yang tidak kompeten, lulusan yang tidak relevan. Perlu kami laporkan Bapak Ibu dari Asosiasi Otomotif ini misalnya, saya baru melakukan validasi data kira-kira seminggu yang lalu. Saya meminta teman-teman pelatihan otomotif dan industri otomotif dalam skala menengah dan kecil dari seluruh Indonesia kita meminta, termasuk melampirkan mitra kerja mereka, dan mitra kerja mereka itu kita telusuri, kita konfirmasi apakah benar bermitra. Mungkin Bapak Ibu melihat pada layar ada Bapak Hasan Asari dari Nganjuk. Itu betul, dia memiliki mitra yang banyak dan mereka melampirkan. Kita konfirmasi juga itu betul. Gitu. Tetapi ketika kaitannya pemerintah mengukur keberhasilan ekonomi kita dari angkatan kerja itu tidak tersedia Bapak Ibu. Tidak tersedia. Bukan karena lulusan kita tidak terampil, lapangan kerja tidak tersedia. Pertama. Yang kedua, saya juga pernah melakukan wawancara belakangan ini terhadap beberapa industri otomotif. Apakah akan menerima lulusan SMK? Apakah akan menerima lulusan lembaga pelatihan lainnya ketika COVID-19 berlalu? Mereka mengatakan mereka akan memanggil teman-teman yang kemarin diistirahatkan di rumah. Karena itulah yang ready untuk bekerja. Kan begitu. Kemudian ada lagi kelemahan kita, kadang-kadang untuk mengukur tingkat sukses pendidikan itu, terutama dari program-program pemerintah, yang diukur itu adalah berapa yang memasuki industri. Padahal sekarang pemerintah itu paradoks, ketika banyak ekonomi kita collapse, yang dihitung adalah UKMK yang collapse sekian gitu. Usaha kecil menengah collapse sekian banyak gitu. Tetapi ketika dihitung keberhasilan, berapa yang masuk lapangan kerja? Pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak concern bagaimana membangun usaha baru bagi peserta didik kita? Itu mungkin dari sisi keadaan di luar. Kalau untuk masukan-masukan ini saya sudah menuliskan secara tertulis dan sudah mengirimkannya. Mudah-mudahan bisa menjadi inputan yang baik. Jadi Bapak Ibu, tidak cukup pendidikan ini hanya dilihat dari sisi pendidikan. Kita di dunia pendidikan, saya lihat Bapak-Bapak di kementerian itu berjibaku bagaimana meningkatkan mutu. Tetapi tingkat investasi untuk membangun usaha baru itu sangat kecil. Intinya begini, ada pejabat kita yang betul sungguh-sungguh, tapi ada yang malas-malas juga. Misalnya bagaimana tingkat investasi yang masuk ke Indonesia itu sangat rendah. Gitu. Sementara Bapak Direktur, hampir semua dirjen di Kementerian Pendidikan berjibaku menghasilkan tenaga kerja yang bermutu. Tapi tidak ada yang merekrut. Bukan karena mereka tidak bermutu. Kami bisa buktikan di lapangan, Pak. Jadi maksud saya, Bapak, dalam kesempatan singkat ini, marilah juga kita melihat angkatan kerja itu tidak semata-mata berapa banyak yang masuk di pintu gerbang industri, tetapi berapa banyak yang mereka bisa memberdayakan dirinya dari sisi ekonomi sehingga cukup menafkahi diri dan keluarganya. Jadi jangan kita selalu merasa murung ketika industri, Pak. Itu Pak Hasan Asari itu boleh Bapak tanya, mekanik-mekanik muda yang belajar di bengkel itu kembali ke lembaganya untuk belajar, Pak. Demikian juga untuk teman-teman di Cilacap, di Sumatera, Pak, mereka membangun usaha-usaha yang baru di Bengkulu, saya bisa pastikan dan buktikan. Jadi untuk sementara dari tim otomotif ini kita cukup berbangga, kita bisa verifikasi, bisa validasi. Tetapi untuk angkatan kerja kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan insentif juga kepada usaha-usaha baru untuk bisa membuka usaha-usaha baru dan merekrut karyawan baru. Saya pikir itu Mbak Desi, Terima bagian kasih pertama banyak saja Pak dari saya. Iwan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini masukan diselingi dengan nasihat ya Pak ya. Ya Kita benar, jangan maaf. berkecil hati. Ya, maaf. Iya, karena ini mungkin catatan saya ada yang terlewat. Selanjutnya Bapak Hasan Ashari. Bapak Hasan dari LPK Citarum Motor. Mohon izin Pak Hasan ada Ya, sama kita? terima, Ya, silakan Pak. terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Pelatihan Kerja atau Lembaga Kursus dan Pelatihan di bidang otomotif. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPP kami, Pak Irwan, benar yang disampaikan Pak Irwan, salah satunya bahwasannya ketergantungan Budi merupakan sangat penting sekali lembaga kursus untuk bisa melaksanakan operasional pembelajaran. Namun hal ini menurut kami, khususnya di wilayah Jawa Timur, khususnya pula kami di daerah yang jauh dengan kota, yaitu di Nganjuk. Kami sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan ketenagaan kerja, jadi lulusan kami sementara masih bisa salah satunya berwirausaha. Artinya lembaga kursus dalam mencetak lulusannya, kita tidak berorientasi ke penempatan kerja saja, melainkan bagaimana mindset anak-anak yang kita latih ini bisa mencari uang sendiri, jadi tidak ada ketergantungan dengan Budi. Namun hal ini sesuai dengan konteks yang kita meeting hari ini, yaitu bagaimana lembaga kursus atau lembaga pelatihan berbasis industri. Tentunya kami sangat senang bila yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, yang terhormat Pak Direktur, tentang membangun link and match, terutama kami, mitra kami yang sudah berjalan adalah dengan Honda. Kebetulan kami bisa melangkah bekerja sama dengan Honda karena kami berangkatnya dari SMK. Jadi bukan dari lembaga kursus, karena dari pihak Honda sendiri dalam hal ini untuk bisa menerima MOU ini kurang bisa termuat. Artinya kapasitas lembaga kursus itu masih dianggap kecil. Jadi kalau kami berangkatnya dari SMK, maka dari pihak Honda itu akan lebih bisa memfasilitasi. Nah, ini tetap kami coba, Bapak Ibu, bahwa lembaga kursus ini perlu difasilitasi terutama oleh pemerintah melalui Dirjen Mitras ini, agar bisa dipertemukan suatu saat nanti bahwa memang kursus itu merupakan alternatif. Tetapi bagaimana alternatif itu nanti sendiri bisa betul-betul memenuhi kuota pemenuhan tenaga kerja. Terima kasih, kami dari Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hitung ya Bapak Ibu. Ya. Pak Dir. Moderator yang saya hormati, luar biasa. Ya. Dari tadi saya juga ikut mencatat banyak sekali masukan, ya. Masalah bertahun-tahun itu bisa dikristalkan oleh Bapak Ibu pembicara, narasumber maupun audiens yang hadir di sini dalam suatu catatan-catatan yang indah di sini. Sama-sama kita tuliskan, kemudian kita terus diskusikan dan kita bagi, sehingga sudah menjadi kesepahaman umum bahwa inilah standar kompetensi yang atau SDM kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Kemudian Pak Irwan tadi mengatakan lulusan SMK kami atau pelatihan kami luar biasa, kalau diuji selalu jadi juara. Nah, kalau kita ilustrasikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, petinju profesional dan petinju amatir, tinggal pertanyaannya sekarang kita mau mengumpulkan anak-anak kita menjadi petinju yang mempunyai piala atau medali banyak, namun mereka, penghasilan mereka kurang, atau memberikan mereka kesempatan menjadi petinju profesional, seperti itu. Jadi kualifikasi tinjunya sama-sama medalinya sama segala macam, namun yang petinju profesional ada reward yang mereka dapat dari keprofesionalan mereka dibanding kita mengkoleksi medali atau piala. Kurang lebih itu ilustrasinya. Kita mau tetap kekeh, kalau bahasa Sunda meminjam itu,
kita mau bilang, oh SMK kami pandai-pandai, lulusan kami hebat-hebat. Tapi kalau mereka tidak terserap dunia kerja, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Nah, kemudian jumlah tumbukan, saya luar biasa terima kasih kepada Pak Nuh dan tim, terutama kepada moderator pertemuan yang penuh barokah siang hari ini. Mudah-mudahan kita sehat semua, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Kembali kepada Mbak Desi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.